Dan meskipun ketutup rambut, Vina yakin banget kalau itu adalah sosok perempuan tua dari baju yang dia pakai. Kebaya model lama dan badannya tuh agak sedikit membungkuk kayak gini. Ya teman-teman, cerita hororku kali ini terjadi di sebuah puskesmas berhantu yang letaknya ada di kota G. Sengaja disamarkan untuk menjaga privasi ya. Bahkan saking berhantunya, banyak sekali kisah-kisah mistis di puskesmas itu yang membuatnya harus tutup permanen. Katanya petugas di puskesmas atau tenaga kesehatan di sana itu diganggu makhluk gaib. Nggak tanggung-tanggung, para tenaga kesehatan mengalami gangguan selama lebih dari 15 tahun. Bahkan saat penutupan, katanya pihak puskesmas itu sampai mengeluarkan rilis resmi tentang kejanggalan yang terjadi di puskesmas itu. Nah, penasaran dengan cerita mistis yang ada di puskesmas ini? Ya udah, kamu enakin dulu rebahannya, siapin cemilannya, aku mulai ceritanya sekarang. Oke teman-teman, cerita kali ini dikirim oleh Doni di kota G. Sekitar tahun 2019 yang lalu, di kota G dekat tempat tinggalnya Doni itu ada puskesmas yang akhirnya ditutup secara permanen karena katanya berhantu. Puskesmas ini terpaksa berhenti beroperasi karena petugas medis dan pasien itu sering diganggu makhluk gaib. Bahkan peristiwa mistis ini itu sudah terjadi selama lebih dari 15 tahun sejak puskesmasnya dibangun. Nah, menurut cerita Doni nih ya, puskesmas ini itu sudah mengalami berbagai macam gangguan gaib sejak tahun 2007. Ya, tentu saja ini membuat pelayanan kesehatan di sana juga nggak optimal, nggak maksimal karena banyak gangguan-gangguan gaib. Nah, pihak puskesmas bahkan mengeluarkan pernyataan resmi kalau kejadian mistis yang terjadi terus-menerus itu membuat para pasien dan juga perawat merasa trauma sampai beberapa tahun belakangan. Itu kata pihak puskesmas. Mereka pun sebenarnya sudah berusaha untuk melakukan pembersihan ya dari gangguan-gangguan gaib, tapi nggak mempan teman-teman. Menurut ceritanya Doni, ada beberapa kejadian gangguan gaib di sana. Nah, pertamanya di tahun 2007. Tiba-tiba katanya ada seorang perawat yang meminta untuk pindah dari puskesmas itu. Nah, kok si Doni tahu? Ternyata dia kenal dekat sama perawat itu. Sebut saja perawat itu namanya Vina. Nah, di puskesmas itu memang nggak banyak teman-teman pegawainya ya. Jadi ya perawat kadang-kadang bantu bersih-bersih juga. Saat itu Vina itu masuk pagi. Kata Doni sekitar jam 5:30 dia itu udah datang di puskesmas. Karena kan layanannya baru dibuka jam 7. Pikir Vina, lumayan 1,5 jam itu bisa dia pakai untuk bersih-bersih. Oke, awalnya situasi aman-aman aja meskipun masih pagi juga masih sepi banget. Vina lalu berjalan ke ruang penyimpanan alat kebersihan yang letaknya itu ada di lorong paling ujung. Tap. Tiba di depan pintu ruangan, Vina tuh sayup-sayup kayak mendengar ada suara gaduh asalnya dari dalam ruangan. Nah, dia dekatkanlah telinganya ke pintu. Buset, tiba-tiba terdengar pintu ruangan itu terbuka sendiri teman-teman. Di situ Vina kaget. Dia melongo ke dalam, nggak ada siapa-siapa. Ya akhirnya dia masuklah, ngambil sapu sama kemoceng. Belum sempat dia melangkah keluar, ada yang manggil dia. Vina, kayak gitu. Refleks dong Vina ini noleh dan jawab, iya, siapa ya? Betapa kagetnya dia teman-teman. Di pojok ruangan yang agak gelap nih, Vina ngelihat ada sosok perempuan tua, rambutnya acak-acakan, berdirinya menyamping seperti ini. Dan meskipun ketutup rambut, Vina yakin banget kalau itu adalah sosok perempuan tua dari baju yang dia pakai. Kebaya model lama dan badannya tuh agak sedikit membungkuk kayak gini. Nah, di situ Vina tanpa babi bu lagi, langsung dia lari menuju ke halaman depan puskesmas. Sambil mengatur nafas ya, dia tersengal-sengal, dia jongkok tuh di bawah pohon. Lalu dia melirik ke arah jam tangannya. Ternyata hampir jam 7. Kalian inget kan tadi itu dia datang jam 5:30. Kok baru aja ambil sapu udah mau jam 7? Ya entahlah, itu gak ada penjelasannya. Mungkin saat di depan ruangan kebersihan tadi, dia ini masuk ke dimensi alam gaib atau gimana.
Sampai sekarang tidak ada yang bisa menjelaskan soal kejadian itu teman-teman. Dah tuh ya, kejadian hari itu nggak pernah dia lupakan dan Vina juga udah nggak pernah lagi datang sepagi itu. Selalu mendekati jam 7, kalaupun dia mau bersih-bersih, dia selalu minta ditemenin sama siapa? Iya, Doni. Ya, ternyata ini Vina memang pacaran sama Doni dulunya, tapi sekarang udah nggak ya, udah jadi mantan. Karena Vina memang benar-benar pindah ke kota lain waktu itu. Lalu di tahun 2009, Doni ini kenal lagi seorang perawat baru di sana. By the way, memang rumahnya Doni ini deket banget gitu ya sama puskesmas itu teman-teman. Gak heran kalau ada yang bening-bening lah di sana, Doni itu pasti tahu duluan. Sebut aja perawat itu namanya Linda. Nah, kejadian Linda kali ini itu lebih epic teman-teman. Kalau Vina kan dia diganggu nenek tua, terus dia minta pindah ke puskesmas lain di kota lain gitu kan. Nah, kalau si Linda ini, kata Doni, itu memang dia sensitif dengan makhluk-makhluk astral. Jadi baru 2 minggu bertugas, Linda sudah diganggu secara terus-menerus oleh sosok perempuan tua yang ada di gudang itu. Bahkan bukan hanya itu teman-teman, Linda ini berkali-kali melihat sosok hitam penghuni pohon di halaman puskesmas. Epiknya lagi, sejak pindah pada tahun 2009 sampai 2012, Linda sering banget kerasukan dan diganggu secara berturut-turut. Saking seringnya, Doni ini cuma bisa ceritakan satu peristiwa kerasukan Linda yang paling dia ingat ya. Jadi suatu pagi, Linda ini menemukan beras kuning yang berserakan di halaman puskesmas. Ya tepat di bawah pohon besar. Ya karena dia anggap kotor, ya udah deh, tanpa pikir panjang, Linda bersihkan tuh ceceran-ceceran beras kuning itu pakai sapu. Ingat ya, beras kuning yang berceceran. Setelah bersih, dia pun masuk ke dalam puskesmas. Nah, baru sampai di meja pendaftaran, Linda tiba-tiba ketepuk, pingsan, gak sadarkan diri. Teman-temannya dan beberapa pasien yang sudah ada di sana panik. Situasi chaos teman-teman saat itu. Karena apa? Linda ini tiba-tiba bangun terus dia teriak-teriak, biarkan, jangan dibersihkan, jangan ikut campur, katanya. Pihak puskesmas akhirnya memanggil ustadz yang juga tinggal di sekitar sana. Karena kejadian ini heboh banget ya, Doni tuh sampai dengar ada orang-orang yang lari-larian menuju ke puskesmas. Ya Doni tanya, ada apa? Itu Don, ada perawat kesurupan. Ya Doni bergegas menuju ke puskesmas karena dia yakin banget itu pasti Linda. Bener aja kan, begitu masuk puskesmas, terlihat Linda duduk bersimpuh di lantai sambil dia nangis-nangis. Pak ustadz yang udah ada di situ langsung menangani Linda. Dibacakanlah doa-doa sampai sekitar setengah jam, Linda ini baru bisa sadar. Nah teman-teman, ternyata gangguan-gangguan makhluk astral di puskesmas itu nggak berhenti cukup sampai di situ. Bahkan ada seorang anak yang akan diperiksa, itu katanya sampai ketakutan banget, dia nggak mau lagi ke puskesmas itu gara-gara dia melihat perempuan tua yang menyeramkan. Mungkin yang ada di ruang alat kebersihan tadi ya. Jadi ceritanya waktu itu seorang anak ini dia itu jadi pasien puskesmas. Dia tuh takut gara-gara ngelihat sosok perempuan tua. Katanya kuku-kukunya itu panjang dan orang tua itu mengelus rambut adiknya. Memang pada saat ke puskesmas orang tuanya itu bawa adiknya juga. Itu yang membuat dia takut. Terus di awal tahun 2019 juga terjadi. Seorang penderita pasien TBC yang dirawat di sana itu diganggu sosok makhluk hitam besar yang membuatnya sakit kepala hebat. Ya teman-teman, sebenarnya segala upaya sudah dilakukan oleh pihak puskesmas ya. Mulai dari pembersihan kah, pengajian kah, ruqyah, patung-patung hiasan juga dibuang. Tapi ternyata tidak mengurangi sedikit pun gangguan makhluk astral di sana. Malah nih ada satu momen demi keamanan dan keselamatan pasien, beberapa kali pengobatan pasien di puskesmas itu harus dilakukan di luar gedung. Pakai tenda, kata Doni. Wah, ini sih benar-benar parah ya. Kata Doni, setan-setan di sana tuh bandel banget teman-teman. Lalu pada akhirnya karena gangguan itu kan terus berlangsung, susah untuk ditanggulangi, pihak puskesmas mengumumkan secara resmi kalau puskesmas itu ditutup dan tidak lagi beroperasi. Iya, kalian pasti penasaran kan, ada apa dengan puskesmas ini? Kenapa hantu-hantu di sana tuh bandel banget? Menurut ceritanya Doni teman-teman, jauh sebelum berdiri bangunan puskesmas, ternyata lahan yang dijadikan bangunan itu adalah bekas pemakaman umum yang tidak semuanya ternyata dipindahkan. Oh,
Pantesan. Terus kalian masih ingat gak beras kuning yang berserakan di bawah pohon yang ditemukan sama Linda? Ya, itu juga upaya warga untuk menghormati penghuni-penghuni gaib di sana. Jadi sengaja disebar gitu sebagai penghormatan. Jadi ya karena beras kuningnya dibersihkan, akhirnya penghuni di sana marah. Ya, ada-ada aja ya cerita mistis kita kali ini. Aku rasa cukup, itu adalah cerita yang dikirimkan oleh Doni. Terima kasih untuk Doni. Buat kamu yang mau bercerita juga, kamu cek di deskripsi, ada nomor WhatsApp yang bisa kamu hubungi. Jangan lupa dukung channel ini berkembang teman-teman. Berikan jempol ke atas, subscribe, dan diklik lonceng notifikasinya. Aku akan segera kembali dengan cerita mistis yang lain. Bye!